dari klan. Di saat anak seusianya mulai belajar berkultivasi, Ling Tian, anak berusia 10 tahun, setiap harinya hanya bisa menghabiskan waktunya dengan terus berlatih, berusaha meningkatkan kekuatan fisiknya, dan dia tidak tahu kapan bisa mulai belajar berkultivasi seperti anak-anaknya seusianya. Berlari memutari kediamannya dan dilanjutkan mengangkat beban berupa batu seberat puluhan kilo yang dibawanya sendiri dari sungai tak jauh dari kediamannya. Setiap hari dia terus mengulangi hal yang sama, dan dia senantiasa meningkatkan beban pelatihan setelah tidak lagi terbebani dengan beban latihan sebelumnya. Meskipun belum bisa berlatih kultivasi, di usianya saat ini Ling Tian sudah memiliki kekuatan fisik setara dengan mereka yang berusia 2 tahun di atasnya. Namun, meski memiliki keunggulan kekuatan fisik, tetap saja dia tidak bisa disandingkan dengan anak-anak seusianya yang sudah berlatih kultivasi. Bagi anak seusianya yang sudah berlatih kultivasi dan berhasil menjadi seorang kultivator, latihan yang setiap hari dilakukan Ling Tian hanyalah sebuah lelucon bagi mereka. Jangankan berlari memutari sebuah kediaman, dengan mudah mereka bisa berlari mengelilingi desa sebanyak ratusan kali. Bahkan dengan sedikit kekuatan mereka mampu mengangkat batu seberat lebih dari 100 kg. Si sampah yang tidak sadar kalau dirinya hanyalah sampah. Terdengar hinaan salah satu anak dari sekelompok anak-anak seusianya, yang kebetulan lewat di dekat tempat Ling Tian melakukan latihan. Selain aib bagi keluarganya, dia juga aib untuk klan Ling. Entah apa yang membuatnya masih bertahan di tempat ini dan tidak kunjung pergi dari tempat yang jelas-jelas tidak menerima keberadaannya. Ucap anak lainnya dan disusul ucapan hinaan dari anak-anak yang lain. Bahkan ada beberapa orang dewasa yang ikut menghina Ling Tian. Dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang menghinanya. Tapi seperti biasa Ling Tian acuh dan mengabaikan hinaan mereka. Dia terus melanjutkan latihannya. Tapi latihannya harus terhenti saat 3 anak seusianya datang dan tanpa banyak bicara 2 dari mereka langsung melayangkan tendangan ke tubuhnya. Meski tubuhnya kuat, tendangan kedua anak itu yang sudah menjadi seorang kultivator, tentu membuat tubuh manusia fananya tidak mampu menahan kekuatan tendangan mereka. Dan seketika Ling Tian jatuh tersungkur. Kedua anak yang menendang Ling Tian adalah Ling Min dan Ling Kun, sedangkan satu anak lainnya adalah Ling Zan, putra tetua pertama klan Ling yang sangat membenci keberadaan sampah seperti Ling Tian. Sampah sepertimu kenapa tidak kunjung pergi meninggalkan klan Ling? Ucap Ling Zan dengan kaki kanan menginjak tubuh Ling Tian yang jatuh tersungkur setelah menerima tendangan Ling Min dan Ling Kun. Ling Tian hanya bisa meringis menahan rasa sakit. Tendangan yang membuatnya jatuh tersungkur terasa begitu menyakitkan. Belum juga pulih rasa sakitnya, rasa sakit itu ditambah oleh injakan kaki Ling Zan tepat di tempat yang terluka. Ini peringatan terakhir untukmu. Jika dalam 1 bulan aku masih melihatmu di klan Lin, 1 kakimu adalah bayaran untuk 1 bulan hidupmu. Jika 1 bulan setelahnya kamu masih di klan Lin, mungkin aku akan meminta kepalamu. Ucap Ling Zan dan sekali lagi menginjakan kakinya ke tubuh Ling Tian. Tidak ada yang peduli pada nasib buruk yang saat ini dialami Ling Tian. Mereka justru senang dan berharap setelah ini Ling Tian segera pergi meninggalkan klan Ling dan membuat sampah klan Ling menghilang dari pandangan mereka. Setelah semua orang meninggalkan Ling Tian yang sekujur tubuhnya dipenuhi luka, Ling Wu, tetua ketiga klan Ling yang tak lain adalah ayah Ling Tian datang melihat keadaan putranya. Bukannya iba dengan apa yang menimpa putranya. Dia justru tersenyum sinis dan melemparkan buntalan berisikan pakaian pada Ling Tian. Pergi tinggalkan klan Ling dan jangan coba-coba kembali sebelum kamu menjadi orang berguna. Begitu tega Ling Wu mengusir putranya sendiri yang seharusnya mendapatkan kasih sayang tulus darinya. Sambil menahan rasa sakit, Ling Tian perlahan bangkit berdiri, dan dengan jalan tertati-tati dia pergi begitu saja tanpa pamit pada Ling Wu. Dia tidak marah pada apa yang dilakukan ayahnya. Dia justru marah pada dirinya sendiri yang terlahir cacat. Bahkan kelahirannya membawa malapetaka untuk keluarganya. Ibu yang melahirkannya mati setelah dirinya terlahir dan itu menjadi penyebab utama ayahnya sangat-sangat membenci keberadaannya. Dan kebencian itu semakin bertambah saat ayahnya tahu dirinya cacat. Meski sebenarnya ada cara untuk menyembuhkan kecacatan Ling Tian, Ling Wu tidak ingin membuang seluruh kekayaannya hanya untuk kesembuhan Ling Tian. Daripada untuk kesembuhan Ling Tian, dia justru memilih menghabiskan kekayaannya untuk mencukupi sumber daya yang dibutuhkan oleh putra angkatnya, yang belum lama ini berhasil menjadi seorang kultivator. Ada perasaan tidak tega saat Ling Wu melihat kepergian Ling Tian, tapi rasa tidak tega yang tak seberapa dengan mudahnya dikalahkan rasa bencian yang sudah mendarah daging.
di hutan larangan nama lain dari Butan Kematian. Tidak tahu harus pergi kemana setelah meninggalkan klan Ling yang berada di kota teratai putih. Dengan jalan tertati-tati, Ling Tian terus saja berjalan dan tanpa sadar dia telah memasuki kawasan hutan larangan yang selama ini dihindari para kultivator karena aura mencekam yang terkumpul di kawasan hutan larangan. Namun, suatu keanehan terjadi saat Ling Tian menginjakan kakinya di kawasan hutan larangan. Aura mencekam yang biasanya membuat ketakutan siapapun yang merasakannya. Aura itu kini justru seolah-olah melindungi keberadaan Ling Tian. Bahkan saat ada sekawanan binatang buas penghuni hutan larangan ingin menerkam Ling Tian, mereka segera pergi melarikan diri setelah merasakan aura mencekam di sekeliling tubuh Ling Tian. Ling Tian sendiri tidak melihat atau merasakan keberadaan aura mencekam di sekeliling tubuhnya. Yang terlihat olehnya saat ini hanyalah jalanan terang, dan dia merasakan rasa sakit di tubuhnya perlahan menghilang saat berjalan menyusuri jalanan yang entah akan membawa dirinya pergi kemana. Saat ini yang Ling Tian tahu hanyalah pergi sejauh mungkin meninggalkan klan Ling, dan kalau memang malam ini dirinya ditakdirkan mati, dia akan mati tanpa penyesalan karena baginya kematian lebih baik daripada hidup dan membuat malu sang ayah. Berada di bagian dalam kawasan hutan larangan, Ling Tian yang semula hanya melihat jalanan terang di tengah gelapnya malam, saat ini di depan matanya terlihat bangunan istana megah dengan cahaya terang yang menambah kemegahan istana itu. Dengan rasa-rasa penasaran terhadap keberadaan istana di hutan larangan, Ling Tian melangkahkan kakinya memasuki istana. Aku yakin tadi telah memasuki kawasan hutan larangan. Tapi sejak kapan di dalam hutan ada istana megah? Dan siapa pemiliknya? Batinnya bertanya-tanya dan dengan rasa penasaran serta sisa-sisa keberaniannya, dia terus melangkahkan kaki masuk semakin dalam dan sampailah dia di aula megah di dalam istana. Bruk! Tubuh Ling Tian seketika jatuh berlutut dengan sebelah kaki menyentuh tanah, saat aura yang entah datang dari mana tiba-tiba saja memberi tekanan kuat pada tubuhnya. Merasa telah melakukan sebuah kesalahan, dia berkata, "Siapapun senior pemilik aura ini, saya Ling Tian tidak bermaksud tidak sopan dengan memasuki istana milik senior." Seperti mendengar perkataannya, aura kekuatan yang menekan tubuhnya begitu saja menghilang. "Terima kasih karena senior telah menarik aura kekuatan senior. Kalau begitu, saya segera pergi dari tempat ini." Ling Tian ingin keluar dari istana melalui pintu dia masuk, tapi entah siapa yang melakukannya dan kapan itu terjadi, pintu berukuran raksasa yang semula terbuka lebar kini telah tertutup rapat dan sulit bagi Ling Tian untuk membukanya. Bingung harus melakukan apa? Melihat sekeliling, Ling Tian melihat keberadaan salah satu pintu yang terbuka dari sekian banyak pintu yang tertutup. Tanpa berpikir panjang, dia segera pergi memasuki pintu itu. Berharap setelah melewati pintu dirinya dapat melihat jalan keluar, Ling Tian saat ini justru sampai di ruangan luas, dengan sebuah meja besar berada tepat di tengah-tengah ruangan. Tidak tahu harus melakukan apa, entah datang pikiran dari mana. Dia begitu saja melangkahkan kaki berjalan mendekati meja. Di atas meja, jelas Ling Tian melihat keberadaan 5 buah kitab, sebuah cincin, 2 buah pedang berwarna merah dan biru, serta sepasang pakaian yang terlipat rapi. Barang-barang ini adalah milik senior pemilik istana ini, dan aku tidak berhak menyentuhnya. Ucapnya pelan dan dia melihat sekeliling untuk mencari keberadaan jalan keluar. Bersambung.